kelas 12 F4 dengan judul Legenda Dewi Sri. Selamat menyaksikan. Iya, dikhawatirkan. Di kayangan yang penuh keagungan, para dewa berkumpul untuk membahas sebuah benda yang memiliki kekuatan luar biasa. Mustika Ratna Dunia, sebuah mustika yang mampu menghilangkan rasa lapar, kantuk, dan rasa bagi siapa saja yang memilikinya. Namun kekuatan besar ini membutuhkan tanggung jawab yang besar. Para dewa, mustika Ratna Dunia ini adalah pemberian langit. Dengan benda ini, kita bisa mengubah tatanan alam, menjadikan kehidupan abadi dan sempurna. Batara, mustika ini bukanlah benda biasa, hanya benda suci dan tangan yang kokoh yang mampu memegang. Aku menyimpan ini dengan hati-hati selama berabad-abad agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Apakah kekuatan ini benar-benar sehebat itu, Batara Narada? Lebih dari yang bisa kalian bayangkan. Namun, kekuatannya juga membawa risiko besar. Ia tidak boleh jatuh ke dunia bawah karena akan memicu kekacauan. Berikan kepadaku, Batara Narada. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas untuk menjaga mustika ini. Baiklah, tapi berhati-hatilah. Mustika ini tidak bisa ditahan oleh seberang tangan. Tidak, mustika itu jatuh. Mustika itu terjatuh, melewati lapisan demi lapisan bumi hingga mencapai lapisan ketujuh, tempat Sang Hyang Antaboga tinggal.
Para dewa, mari kita cari dan bawa kembali mustika itu. Para dewa turun ke bumi untuk mencari mustika yang hilang. Namun di lapisan terdalam, mereka menghadapi penjaga yang tak biasa, Sang Hyang Antaboga. Jadi ada mustika pilu apa namanya? Kedua banyak. Sang Hyang Antaboga, aku datang mencari mustika. Reta Dumila ini milik Kayana, bukan untuk disimpan di sini, bukan untuk dijaga di gelapnya lapisan ini. Batara Guru, ingatkan kau, Ratna Dumila jatuh karena tanganmu tak kuat. Apakah kau layak memegangnya lagi, atau hanya membawa kehancuran bagi alam ini? Aku pemimpin Kayana, pengatur harmoni. Bukan karena aku gagal, tapi mustika itu milik kami. Kembalikan, wahai naga penjaga bumi, pemimpin Kayana, dengarlah ini. Retna Dumila memilih yang suci, bukan sekedar kekuasaan, tapi hati yang sejati. Kau menantangku, Antaboga? Dengan titah dan kuasa dewa, aku bisa menghancurkan gua ini dan merebut kembali apa yang hakiki. Hancurkanlah jika itu pilihan. Namun ingat, Batara Guru, Ratna Dumila tak tunduk pada amarah. Ia memilih tangan penuh sabar dan indah. Jangan coba kau lawan kehendaknya. Aku takkan menyerah. Mustika itu harus kembali ke tempatnya yang semestinya. Jika kau layak, Batara Guru, buktikan padaku. Buka cukup ini dengan hati yang murni, tanpa amarah, tanpa iri. Mengapa ini tak terbuka? Walau kau pegang dengan segala kuasa. Apa yang salah dari diriku? Wahai Antaboga, penjaga sakral itu. Kekuatan bukan segalanya. Ratna Dumila menilai jiwa. Jika kau hanya datang dengan kekuatan, maka ia pasti akan menolak kehadiranmu, Batara Guru. Aku sudah muak dengan tipu ini. Pecahlah cukup sialan. Dari pecahan cukup itu, mustika Ratna Dumila berubah wujud. Bukan lagi sekedar benda bercahaya, tapi sosok kehidupan baru yang menarik. Apa yang terjadi? Cahaya itu? Ini bukan lagi mustika Ratna Dumila. Batara Guru, lihatlah, mustika itu telah berubah menjadi seorang bayi. Itulah takdirnya, Batara Guru. Mustika itu telah menemukan bentuk keindahan. Bayi ini adalah anugerah, tapi juga ujian. Namanya adalah Niken Tiksnawati. Dia adalah sosok yang akan membawa kehidupan dan kesejahteraan. Tapi untuk menjaganya, kalian harus mengendalikan nafsu dan ego. Karena kehadirannya juga bisa membawa kehancuran jika tidak dilindungi dengan bijaksana. Niken Tiksnawati, mengapa ia dikirimkan kepada kita? Apa yang akan menjadi takdirnya di dunia ini? Tahun demi tahun berlalu, dan bayi Niken Tiksnawati tumbuh menjadi seorang bidadari yang tiada duanya. Kecantikan yang begitu memikat, tidak hanya bagi para penghuni kahyangan, tetapi juga Batara Guru sendiri. Ada lain ya? Kolaborasi tapi di kelas yang sama.
tidakkah kau ingin berbagi hidup dengan seorang yang dapat melindungimu dan memuliakanmu? Batara Guru, aku menghormatimu sebagai pemimpin kayangan. Namun, aku bukanlah makhluk yang bisa dimiliki begitu saja. Jika kau benar-benar menginginkanku, buktikan bahwa kau pantas. Buktikan? Aku adalah penguasa kayangan. Apa yang harus kubuktikan kepadamu, Ken? 3 syarat harus kau penuhi, Batara Guru. Jika kau mampu melakukannya, maka aku bersedia menjadi permaisurimu. Katakan, Ken, apa syarat-syarat itu? Aku akan memenuhinya, berapapun harganya. Syarat pertama, berikan aku pakaian yang tidak pernah usang, meski dipakai selama berabad-abad. Syarat kedua, bawakan makanan yang bisa menyenangkan selamanya, agar aku tidak pernah merasa lapar. Dan syarat ketiga, berikan aku gamelan sakti bernama Ketopnya, yang suaranya mampu membuat siapapun tunduk. Syarat itu mustahil dipenuhi, bahkan Batara Guru mungkin tak mampu melakukannya. Namun, Niken tidak main-main. Jika syarat ini gagal dipenuhi, maka Batara Guru harus mundur dari keinginannya. Syaratmu berat, tapi aku tidak akan mundur. Aku akan memenuhi semuanya. Niken, bersiaplah menjadi permaisuriku. Kita lihat saja, Batara Guru. Waktu akan membuktikan. Kala Guru, anak Batara Kala yang gigih diperintahkan Batara Guru untuk mencari 3 syarat yang diminta oleh Niken Tixnawati. Pakaian yang tak usang dimakan waktu, makanan yang tak habis mengenyangkan, dan gamelan nama Ketopnya. Perjalanan ini membawa Kala Pemeran berbagai penjuru kayangan diiringi teka-teki dan ujian yang akan mengubah takdir. Kala Pemeran, anak Batara Kala, datanglah ke hadapanku. Hamba datang, siap menerima titah. Aku perintahkan kau memenuhi syarat Niken Tixnawati. Temukan pakaian abadi, makanan tak habis mengenyangkan, dan gamelan bernama Ketopnya. Gunakan segala kekuatanmu, pergilah, dan jangan sampai kau gagal. Hamba siap, wahai Batara Guru. Hamba akan segera membawa ketiga syarat itu kembali. Si Holly mana ya? Si Holly mana jadi petani? Oh gitu. Di mana aku harus menemukan pakaian yang tak akan usang? Apakah ada di kayangan? Atau aku harus turun ke bumi? Batara Guru memberiku perintah seenaknya. Dia pikir dia siapa? Tapi kalau aku tidak memenuhi keinginannya, dia pasti akan marah dan menghukumku. Kalau Guru, itukah kau? Salam Dewa. Kudengar kau sedang mencari pakaian abadi. Ya, benar Dewa. Batara Guru yang memerintahkan aku untuk mencari benda itu. Tapi aku sendiri tidak tahu kemana harus mencarinya. Pergilah ke Gunung Mahendra. Di sana ada seorang bidadari bernama Dewi Widyasari. Dialah yang menjahit pakaian abadi dari kain lama. Tapi dia tidak akan memberikannya begitu saja. Biasanya dia akan memberikan ujian berupa teka-teki. Terima kasih Dewa. Kalau itu aku pasti bisa mengatasinya. Salam Dewa. Apakah engkau Dewi Widyasari? Jika benar, aku memohon pakaian abadi ini untuk memenuhi syarat Niken Tixnawati atas titah Batara Guru. Pakaian ini hanya dapat kau miliki jika kau menyelesaikan teka-tekiku. Tidak masalah, Dewi. Katakanlah. Apakah kau tahu apa yang akan tetap bersinar meski dalam kegelapan?
Jawabannya adalah cahaya bulan. Kau sudah berhasil, Bundang. Pakaian ini kini sudah menjadi milikmu. Terima kasih, Dewi. Tinggal syarat yang kedua. Tapi apakah memang ada makanan yang bisa mengenyangkan selamanya? Tapi kalaupun ada, akan baik untukku. Aku sudah merasa lapar. Apa yang kau cari? Makanan yang tak pernah habis mengenyangkan. Dapatkah kau menolongku? Tapi tidak mungkin dia bisa menolongku. Kondisinya yang tua renta, ditambah lagi matanya yang buta. Apa yang bisa diharapkan darinya? Aku tahu. Kau lihat pohon besar yang ada di sana. Itu adalah pohon kehidupan. Konon katanya buah dari pohon itu bisa membuat siapapun tak lagi merasa lapar. Tapi pohon itu dijaga oleh naga sakti Antaboga. Tidak sembarang orang bisa dikasihaninya. Sulit dipercaya. Tak kusangka dia akan membunuh. Terima kasih, Pak Tua. Selamat malam, wahai naga sakti. Aku kemari untuk meminta satu buah dari pohon kehidupan. Berikan padaku, karena ini titah Batara Guru. Siapa yang kita lihat di sini? Titah Batara Guru katamu? Tidak akan kuberikan. Kamu pikir aku takut padamu, naga tua? Aku akan mendapatkan buah itu dengan atau tanpa izin. Dasar naga tua, minta buah satu saja tidak boleh. Untung saja aku cerdas. Siapa perempuan cerita itu? Apakah dia Dewi Sri Widyawati, istri Dewa Wisnu? Kesalahannya tak tertandingi. Apa maksudmu mendekatiku, Kak Kumerang? Pergilah, jangan mencari kesucian tempat ini. Aku hanya ingin memandangmu, wahai Dewi Sri. Kecantikanmu membuatku juga akan lupa tugas dari Batara Guru. Kau Agumurang, kau telah melanggar batasmu. Kini kau harus menerima hukumanmu. Apa? Kak Kumerang? Kau anak seperti babi. Lihatlah, Kak Kumerang sekarang berubah wujud menjadi babi hutan. Apakah ini hukuman yang pantas untuknya? Keserakahan dan kejikannya telah membawanya pada urip ini. Kini ia akan turun ke bumi, tak lagi menjadi ancaman bagi kalian. Kau gagal, Kak Bumerang dan Niken. Dengan atau tanpa syarat, aku akan tetap memilikimu. Jika aku tak bisa memilikimu, tak ada yang boleh menyentuhmu. Aku tak akan pernah menjadi milikmu, Batara Guru. Niken, kau telah mempermainkanku. Tidak ada yang boleh menolak kehendak Batara Guru. Wahai Batara Guru, cinta tidak bisa dipaksa. Biarkan Niken memilih jalannya sendiri. Tidak, jika aku tidak memilikinya, maka dia tidak boleh menjadi milik siapapun. Wahai Batara Guru, cinta tidak lahir dari paksaan. Aku menghormati kekuatanmu, tapi hatiku bukan milik. Kau benar. Jika aku tidak bisa memiliki hatimu, maka aku akan mengambil nyawamu.
keajaiban terjadi. Tumbuh tanaman padi, pisang, dan tanaman lainnya yang menjadi sumber kehidupan umat manusia. Batara Guru tertekan dan menyerahkan jasad Niken Tiksnawati kepada Batara Narada untuk dikuburkan ke bumi di hutan Rendawahana, wilayah Kerajaan Medang Kamulan. Niken, setelah ini kau akan dikenal sebagai anugerah Dewi Kesuburan dan Kemakmuran. Pengorbananmu tidak sia-sia, kehidupan umat manusia akan terus berlanjut berkarun. Dewi Sri tidak pernah benar-benar mati. Jiwanya hidup dalam setiap butir padi, setiap daun pisang, dan setiap tanaman yang membawa kesuburan. Ini ada di tanah ini. Dari tubuhku tumbuh kehidupan. Setiap biji yang jatuh adalah kasihku. Beberapa hari setelah kematian Niken Tiksnawati, para petani di Kerajaan Medang Kamulan menemukan tanaman baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka terlihat begitu penasaran. Apa ini? Tumbuhan ini aneh, tapi bulunya mirip mutiara-mutiara emas. Indah sekali. Apa mungkin ini hadiah dari dewa? Lihat, tanaman ini tumbuh di tempat yang subur, seolah-olah Dewi memberi kita berkah. Ya, betul. Kita harus menyebut tanaman ini Dewi Sri, karena ia melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Tanaman padi dan lainnya mulai dibudidayakan oleh seluruh rakyat Medang Kamulan dengan titah dari Raja atau Prabu Makmuran. Mereka percaya bahwa Dewi Sri hidup dalam setiap butir padi yang mereka makan, memberi mereka kehidupan, kekayaan, dan keberkahan. Pastikan tanaman ini dirawat dengan baik. Ini adalah berkah dari Dewi Sri, pelindung kesuburan. Benar, kita harus mempersembahkan doa dan rasa syukur saat panen. Tanaman ini adalah kehidupan kita. Aduh, kalau bumerang pasti akan terus mengejarku. Dia menyalahkan aku karena dirinya sekarang menjadi babi. Sekarang, aku harus bersembunyi dalam padi ini. Lihat padi ini, dia lebih besar dari biasanya. Sepertinya ada kekuatan luar biasa yang berkembang pada tanaman ini. Benar, ini pasti berkat Dewi Sri. Padi ini akan memberi kita kehidupan yang melimpah. Dengan padi ini, kita akan memiliki masa depan yang cerah. Kau pikir dengan bersembunyi dalam padi kau akan aman, bodoh? Dewi Sri Widawati, kau membawaku dan membuatku jadi batu. Sekarang aku akan menghancurkan semua tanaman ini. Dari kaum dengan kalian pergi, kami akan ke. Lari, babi raksasa itu bersama dengan kita, bersama padi kita ini, Gusti. Lepaskan suamiku.
apa yang terjadi pada diriku. Aku merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dari darah Dewa Wisnu. Apakah ini kau? Jangan menyerang. Kekuatanmu takkan menahan kehendak sang dewa. Aku akan mengakhiri terormu. Tidak, aku takkan kalah. Kematianmu bukanlah akhir. Aku akan hidup dalam darah ini. Kalian tak akan bisa menyingkirkan kekacauan ini. Dengan keberanian dan kebijaksanaan, Dewi Sri Widowati dan Dewa Wisnu menyelamatkan kerajaan ini. Namun pertempuran sejati tidak berakhir begitu saja. Dengan harapan baru, rakyat akan menjaga tanah mereka dan padi akan tetap menjadi sumber kehidupan yang abadi. Rakyatku, kita telah berhasil mengalahkan kawan. Namun musuh kita belum hilang sepenuhnya. Kita harus bersatu dan menjaga tanah ini dengan penuh kasih sayang, seperti yang diberikan oleh Dewi Sri. Bahkan pagi ini Baginda, kami berjanji untuk melawatnya. Kami tidak akan membiarkan tanah ini rusak lagi, Dewi Sri. Betul. Hidup Dewi Sri. Hidup Dewi Sri. Hidup Dewi Sri. Hidup Dewi Sri. Keserakahan, itulah awal dari kehancuran. Lihatlah Batara Guru dan Kalakumara. Ambisi dan nafsu mereka menjadi api yang melahap kedamaian. Apakah kita ingin mengulanginya? Ketahuilah, keserakahan tak pernah memberi kedamaian, hanya kehampaan belaka. Dan lihatlah Dewi Sri serta Niken Titsnawati. Mereka mengajarkan kepada kita arti dari Tuhan. Dalam senyap, ia memberikan dirinya demi kehidupan, tanpa perlu menjadi padi sumber kehidupan bagi kita. Inilah cinta yang sejati, cinta yang tidak meminta tetapi memberi. Namun itu saja tidak cukup. Dewi Sri meninggalkan pesan, jagalah aku, jangan kau rusak kehidupan yang memberi hidup. Tanah yang kau injak, air yang kau minum, dan udara yang kau hirup, itu adalah milik. Jika kita melupakan harmoni ini, bahkan kehancuranlah yang akan kita beri. Lalu, apakah padi tumbuh begitu saja? Petani-petani itu bekerja keras. Mereka mencampur, menanam dan merawat dengan keringat dan membasahi tanah. Namun di balik jerih mereka ada rasa syukur karena mereka tahu Allah memberi kita. Dan akhirnya, lihat bagaimana mereka bersatu melawan pahala. Mereka menyadari bahwa kekuatan itu ada dalam bersama. Dalam persatuan tidak ada tantangan yang terlalu besar, tidak ada musuh yang tidak bisa dilawan. Jadi dengarkanlah wahai manusia, jadilah penjaga, bukan perusak. Jadilah pemberi, bukan pengambil. Bekerjalah dengan tangan. Syukurilah dengan hatimu dan bersatulah dengan saudaramu. Karena hanya dengan itu, kehidupan akan terus berjalan dan warisan Dewi Sri akan terus hidup selamanya. Hadirin yang terhormat, itulah akhir dari pertunjukan kami, Legenda Dewi Sri Asal Usul Padi. Sebuah kisah yang mengangkat keinginan mitologi dan nilai kehidupan. Produksi ini tak akan terwujud tanpa kerja keras tim teater Silvana Bumilasa yang dipimpin oleh Mamun Ansori sebagai pimpinan produksi dan diarahkan dengan penuh dedikasi oleh sutradara kami, Khalid Adam Hidayat. Kami juga ingin memperkenalkan dan memberikan apresiasi kepada para pemeran berbakat yang telah menghidupkan cerita ini. Sri Nazman Dwi Rahayu sebagai Niken Titsnawati, Fahri Fauji sebagai Batara Guru, Jonas Subagia sebagai Batara Narada, Adul Munafisah sebagai Dewi Sri Widowati, Rahmatul Jana sebagai Batara Wisnu, Faisal Saputra sebagai Kalakumara, Mamun Ansori sebagai Sang Hyang Anggaboga, Dilan Puspita sebagai Dewi Widyawati, Siti Rahmati sebagai Dewi Lestari, Aditya Kusuma sebagai Dewa
Febrianti sebagai Wulandari, Adan Aludin Rahman sebagai Hama Utokal. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Anda. Semoga pertunjukan ini memberikan kesan yang indah dan berharga. Sampai jumpa di karya-karya